Berikutnya Ibu Solehah ya. Ibu Solehah yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru kita Habibana Habib Syahab. Silakan Ibu Solehah, pertanyaannya, curhatannya silakan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majlis Talim Nurus Salam, pimpinan Ya. Wajib Uning. Nama saya Kenapa, Bu? Soleha. Ya. Mau bertanya nih Pak Ustadz, apakah yang dimaksud jodoh cerminan untuk diri kita dan menurut syariat Islam? Itu aja Pak Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah tadi nggak dengar ceramahnya Ibu. Itu kan tema besar Ibu. Itu udah dibahas. Mas. Oh, silakan Habib. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Artinya bagaimana cerminan tadi, Masya Allah 3 Ustadz Ibu sudah bahas tadi. Tapi nggak apa-apa, sedikit kita tambahkan. Orang itu tidak tahu takdir seseorang, dia itu jodoh kita atau itu dia bukan jodoh kita, kecuali kalau kita sudah akdun nikah. Sudah akdun nikah berarti itu jodoh kita. Kenapa? Memang sudah akdun nikah atau sudah terjadi suatu pernikahan. Kadang-kadang Ibu begini, kita pernah dijodohkan, kemudian nggak jadi. Pasti semua ngalamin nih, pasti semua ngalamin. Jujur ya, orang kalau nggak jujur kata Nabi dibangkitkan angus. Kan kita maaf nih, kan pacaran nggak boleh. Pacaran nggak boleh. Misal kita waktu itu pernah pacaran, kemudian nggak disetujuin sama orang tua. Nggak jadi, kita nikahnya sama orang lain. Tiba-tiba calon kita dulu setelah 10 tahun, ketemu kita. Lagi dorong beca. Apa? Iya, dia jadi tukang beca. Kan Ibu pasti doa. Alhamdulillah berarti nggak jadi sama dia. Pernah nggak? Nah. Berarti terkadang kita itu nggak tahu rahmatnya Allah. Kita itu nggak tahu kasih sayangnya Allah. Biasanya sudah 10 tahun, kadang-kadang 20 tahun. Ada yang cepat, ada yang pertengahan cepat, ada yang lama kita baru sadar. Nah Allah itu memilihkan jodoh buat kita. Mau itu baik atau tidak baik, yaitu jodoh. Nikmatin, washkuru ni'matallah in kuntum iyahu ta'budun. Artinya bersyukurlah atas setiap nikmat. Istri itu nikmat. Suami itu, ini sudah punya suami, mikirin suami orang. Dia salah. Betul kan? Sudah punya istri, mikirin. Berarti dia jauh daripada nikmat. Itulah jodoh nih, ya Allah alhamdulillah. Nih isi saya. Mau bentuknya bagaimana? Tutup gambar aja. Ya. Jadi mau bentuknya bagaimana? Ini suami saya. Mau bentuknya bagaimana? Ini suami saya yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Jadikan cermin. Ya. Maksudnya bagaimana sih? Jadi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan man u'tiya fasyakar. Orang itu kalau diberi ini orang yang mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah, itu istri kita, itu suami kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan man u'tiya fasyakar. Orang kalau diberi dia bersyukur. Wa betulia fasobar. Ketika diuji bersabar. Kan diuji sama suami yang buruk akhlak misalnya, atau sama istri yang buruk, kan dapat pahala. Kenapa? Setiap hari dia istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Lihat suami, astagfirullah, astagfirullah. Suami lihat istri, astagfirullah. Nabi bilang tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Banyak manfaat, maka suami istri itu ibadah. Beruntung orang kalau meninggal dunia, catatan nanti di akhirat banyak membaca istighfar. Beruntung kan? Lihat suami, astagfirullah, astagfirullah. Lihat istri, astagfirullah, astagfirullah. Banyak ada istighfarnya. Nah, jadi semua yang ditakdirkan oleh Allah buat kita, yaitu cerminan yang kita syukurin. Jadi manu'tiya fasyakar, wa betuliya fasabar, wa dzulima. Ini pertanyaan berapa orang langsung? Silakan, masih ada satu lagi Ustaz Habib. Oh, berarti stop sekarang nih. Gak apa-apa, boleh dilanjutkan jawabannya. Masih boleh. Oh ya, takutnya kelewat. Tanggung Bib. Jadi manu'tiya fasyakar, wa dzulima wa betuliya fasabar, wa dzulima faghafar. Ketika dizolimi, memaafkan. Misal ibu dizolimi. Bukan berarti bukan melawan, bukan berarti ibu nggak boleh ngomong sama suami, boleh dong.
Ya. Bahkan kalau orang dizolimi sampai dipukuli, boleh minta talak. Diperbolehkan. Tapi selama mau bersabar, wa dzulima faghfar, ketika dizolimi mau memaafkan. Wa dzalama fastaghfar. Kalau kita yang zalim nih, kita suami nih, bikin suami kita kita istri nih, bikin suami kita stroke. Misalnya, minta maaf Pak, maafin gara-gara kreditan jilbab. Papa jadi stroke mikirin kreditan, belum jilbabnya, belum baju abayanya, belum payet yang kecil-kecil tuh. Iya. Stroke tuh suami, minta maaf, maafin Pak udah ngerepotin misalnya. Jadi wa dzalama fastaghfar. Ketika dia yang mendolimi, dia minta. Nah, suami jangan pernah ego atau gengsi minta maaf sama istri, betul? Betulnya galak bener itu. Pak, itu gengsi jangan dipiara, yang dipiara itu kambing. Gengsi dipiara bisa masuk neraka kita, kambing dipiara gemuk, nanti Idul Adha dipotong dapat pahala. Ya, wa dzalama fastaghfar, ketika dia yang mendolimi dia minta maaf, itu hebat. Orang yang bisa minta maaf itu hebat. Apa? Baik. Selesai Habib. Oh iya. Nanti kita lanjutkan segmen berikut Habib. Baik. Baik. Terima kasih Habib Bana, mudah-mudahan nanti akan dilengkapi di segmen berikut. Tapi